Bang Suki ini kalau kami lihat ya, sosoknya baik, pribadinya baik, santun gitu. Terkadang Zi itu sedih gitu ya, sudah melihat betapa kebenaran Islam itu gitu. Dan sebetulnya Zi yakin abang tuh banyak menangkap kebenaran Islam itu, gitu kan? Sebetulnya abang Gitu banyak ya. menangkap bahwa Islam itu benar, gitu kan? Jadi Zi cuman bisa mendoakan, Zi yakin seluruh Muslim juga berkenan mendoakan semoga Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memberikan hidayah untuk abang gitu. Terus belajar ya bang. Iya. Ya terus belajar, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, dan mohon maaf kalau ada sikap dan tutur yang kurang berkenan tadi. Terima kasih juga jawabannya. Iya. Bunda, Sama-sama abang Mbak Zi. tadi, ya abang Suki, betulan Zi sedih loh, betulan Zi sedih gitu. Kalau Mbak ngeliat, Zi ini kalau boleh tanya mungkin mualaf kali ya. iya bang, Betul kan? pokoknya iya. Kenapa Mbak mualaf nih? Apa sebabnya? Boleh tahu? Ya karena Tuhan nggak mungkin terbelah-belah bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum abang Ustadz. Mohon izin Waalaikumsalam. bertanya Silakan. kepada Pak Karim. Pak Karim Kristen ya? Saya Muslim. Muslim Pak Oh, Karim. Muslim. Maaf, ada yang Kristen nggak? Ada Pak Suki. Oh, Pak Suki. Abang Suki, mohon izin bertanya ya. Ya. Nggak ada niat apa-apa, tapi isi penasaran betul pengen tahu. Boleh? Nggak apa-apa nanya. Ya, Bang Suki, kan abang percaya kan bahwa Tuhan itu pasti maha besar ya bang ya? Iya benar. Yang disebut Tuhan itu adalah satu-satunya yang dari awal mula sampai dari tiada, ya kan? Dia satu-satunya tuh sampai semuanya habis, tetap dia menjadi satu-satunya kan? Di luar dari esensi Betul. itu berarti dia ciptaan gitu ya, Abang Suki? Di Iya. luar dari Tuhan itu berarti dia ciptaan Tuhan gitu kan ya? Iya bisa. Oke. Nah, yang Zi mau tanya, di dalam Kristen itu surga itu diciptakan Tuhan apa enggak? Ya surga di dalam Tuhan. Tuhan itu kan melingkupi seluruhnya, ada di dalam Dia. Surga itu ada di dalam Tuhan itu sendiri. Tapi kan kalau nggak salah itu surganya ada ukurannya, Bang. Nah, kalau surga di dalam Alkitab khusus buat manusia, mula-mulanya itu di bumi ini. Jadi Adam itu diciptakan di bumi ini. Inilah Taman Eden. Kalau Adam saat itu taat kepada Tuhan, dia makan buah dari pohon pengetahuan, buah kehidupan, maka dia berkuasa di bumi ini, beranak cucu, abadi di sini. Nah, inilah surganya. Nah, karena Adam telah jatuh dalam dosa, ya kan? Maka Tuhan itu menghadirkan Adam yang terakhir, Yesus. Dia sama-sama suci waktu itu. Adam gagal mempertahankan kesuciannya, Yesus berhasil. Maka dia dijadikan Tuhan, penguasa atas semua manusia. Dan nanti akan diberikan bumi baru, langit baru. Nah, bumi yang ini dijadikan tempat penghukuman. Nah, nerakanya di sini. Nah, nanti semua orang yang surganya selamat aja itu. yang tanya. Yang surganya aja, Pak. Sebentar, saya tanggapi sebentar. Kalau di dalam Kristen itu sering dikatakan bahwa Tuhan Yesus di dalam surga. Tadi Bapak menjelaskan bahwa surga di dalam Bapa. Jadi maksudnya terbolak-balik ini. Bagaimana bisa surga di dalam Bapa terus Bapaknya di dalam surga? Iya. Jadi Bapa ini kan Allah atau dalam bentuk roh, gaib, zat yang tidak nampak dia. Dia melingkupi seluruhnya. Itulah Tuhan. Berarti ada berapa surga? Nah, kalau dikatakan Bapa ada di dalam Yesus,
itu maksudnya firman-Nya, kebenarannya, kecerdasannya, segala sesuatu yang dikehendaki dia hadir di dalam kehidupan penciptaannya ini manusia di dalam Surganya aja, Pak, Yesus. surganya. Yang Yesus ditanyakan duduk, surganya. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Iya. Bapa itu secara posisi duduknya ada di dalam mana itu? Di Iya. dalam surga, di luar surga. Iya, maksudnya duduk di sebelah kanan Bapa itu orang manusia yang diberi kepercayaan. Ya, mereka duduk di mana? Di dalam surga atau di luar surga? Iya, di sorga itu kan nanti kalau sorganya di manusia kan di bumi. Ya kan, bumi baru, langit baru. Nanti ada kerajaan. Ya, ada singgasananya itu, Yesus duduk di singgasananya. Itu raja nanti. Enggak, pertanyaannya Zi Nah, ada berapa Bapak surga, itu Bang yang Suki? di alamnya dia, sorganya Bapak itu sendiri. Iya, berarti ada berapa surga Bang Suki yang dipahami Kristen? Kalau saya khusus berlanjut. untuk manusia, ya satu, sorganya manusia itu langit baru, bumi baru nanti. Setelah Iya, berarti semua ada dua. sejarah kehidupan manusia berakhir ya. Iya, Zi mau Yes. turun sudah Bang. Pendek-pendek aja, maaf. Ya, berarti ada dua gitu Bang. Ya satu surganya. Loh, Surganya kan langit baru, bumi baru. berarti yang Bapak di surga itu besar mana Bapak sama surganya Bang? Oh ya, Bapak di surga kan nggak kelihatan surganya. Alamnya alam roh gaib gitu ya. Nggak nampak. Ya kalau kita surganya nanti alam nyata begini. Yang namanya manusia pasti bertubuh fisik. Kalau nggak ada tubuh fisiknya ya mati, kan gitu. Nanti kan dibangkitkan, diberi tubuh baru. Ada tubuhnya. Nah, nanti ada langit baru, bumi baru. Nah, disitulah surganya manusia. Berarti surga itu ada dua gitu ya Bang ya? Ya, surganya Bapak sama surganya manusia gitu aja. Berarti Bapak sama surga itu besar mana Bang? Ya Bapak lah, gimana? Semuanya ada di dalam Dia. Orang surga, Bapaknya di dalam surga kok Bang? Iya, Bapak di Oke. dalam surga itu maksudnya Silakan dia lanjutkan. juga gitu ya. Kalau dalam bahasa manusia kan susah ya, padahal kan Dia itulah sendiri pencipta itulah sendiri, itu surganya. Memang kita ada di dalam Tuhan itu sendiri. Enggak, Jadi paham, kalau ibaratnya alam semesta ini diciptakan, dia ada di luar ciptaannya. Nah, berarti ciptaannya itu kan ada di dalam dia. Ciptaannya Nah, ada di dalam Bapak dia. di dalam, Yesus itu di mana itu, Bang? iya, Ciptaannya ada di dalam dia. Tapi kok bunyinya itu Iya. Bapak di dalam surga? iya. Ya nggak masalah, itu kan bahasa manusia. Kita tahunya dia ada di dalam surga. Jadi Berarti Bapak ada di dalamnya surga gitu kan? Surga lebih besar begitu kan? Maksudnya kan bahasanya. Iya, Ya terserah, nggak masalah mau memahami gitu. Yang penting punya pengertiannya bahwa dialah penciptakan segala sesuatunya. Mau bagaimana? Masa ciptaannya dia ada dalam ciptaan kan nggak ya mungkin itu dia di kan luar jadinya ciptaan. membingungkan Bang Suki. Karena kan Tuhan itu kan maha besar. Namanya maha besar, Iya. maha. Itu kan berarti udah nggak ada lagi yang lebih besar daripada itu kan. Nah, maha Iya. besar. Berarti surganya lebih maha-maha daripada Bapaknya. Bapaknya di Nah dalam kalau di Roma 36 ya apa Roma 11 deh. Dia kan mengatakan gini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu Mbak. Oh ya, maaf Bang Zi, tetap nggak paham Iya. Bang, belum dapat jawabannya Bang. Nggak paham Ya, ya? Bang, terima kasih banyak ya Bang. Nah, Ya, ya kalau Mbak Si pengertiannya gimana coba? ya Kalau Zi menurut baca Mbak Si yang baca dipahami. aja kan Bapak di dalam surga Zi berpikir kalau namanya Iya, Tuhan iya. itu kan Bapak kan katanya maha besar, maha, Iya. udah disebut maha besar. Berarti kan maha itu kan maha itu udah nggak ada lagi yang lebih gede daripada itu. Tiba-tiba Zi Iya. baca Bapak di dalam surga. Itu berarti loh. Nah kalau menurut Mbak Si sebenarnya Bapaknya gimana? besar mana? Itu kan Terus salah. abis itu ya nggak berpikir aja Bang, makanya Zi tanyakan. Zi nggak ada Iya, maksud iya. apa-apa, bertanya aja bingung gitu loh.
nggak apa-apa Mas, tapi saya boleh bertanya kalau menurut Mbak Si itu pahamnya seperti apa? Nggak apa-apa, bagaimana? Iya Bang Suki, kalau pemahamannya Zi ya harusnya Bapak itu nggak di surga. Kalau menurut Zi ya, Jadi di seharusnya mana? Bapak itu nggak di surga, tapi Iya, iya. di suatu manakah yang memang Lah, di luar daripada ciptaannya gitu loh. Jadi kalau ada iya, kata-kata tapi namanya apa? nggak tahu. Kalau di dalam Nah, Islam sih surga itu kan arti. artinya Kalau ya di dalam auramos gitu Kristen ya, sih nggak jagat tahu. raya, tempat yang nyaman. Surga itu artinya tempat yang nyaman. Ya Bapak pasti berada di tempat yang nyaman. Nggak mungkin dia berada di bukan tempat yang nyaman. Yang tempat yang nyaman itu dinamakan surga. Jadi ibarat bumi ini kalau nyaman sekali, hidupnya enak, itu surga jadinya. Tapi kan bumi ini sudah nggak jadi nyaman, udah banyak kelaparan, banyak kebanjiran, banyak bencana, udah nggak nyaman nih, jadi bukan surga lagi. Nah makanya nanti diciptakan langit baru, bumi baru, tempat yang nyaman. Nah itu surganya manusia. Nah kalau sudah ada surga Begitu. yang tempat yang nyaman untuk Bapak tadi, ngapain lagi dibikin lagi surga-surga untuk yang manusianya? Terus satu lagi tuh Bang, bagaimana manus- dengan penjelasan Manusianya yang kan, satu lagi ya Bang Suki? Bagaimana penjelasannya ya, Bapak Yesus duduk di sebelah kanan Bapak itu? Bagaimana penulis tahu ya kalau itu bisa ngelihat gitu atau gimana itu? iya kan ada penglihatan si Yohanes gitu kan. Termasuk yang Jadi kayak ada yang sakti gitu duduk di istilahnya. sebelah kanannya. Berarti Ya beliau itu kalau di sakti gitu Daniel, kan? iya, pengertian duduk sebelah kanan ya sama seperti kita penguasa itu dia tangan kanannya. Emang dia tangan kanannya dia kan maksudnya kepercayaan. Ya bahasa lah, ngerti lah namanya. Duduk sebelah kanan yang diberi kuasa, yang diberi wewenang, yang dia harus memimpin memerintah. Diberi kuasa lah, seperti Mbak kalau memberi kuasa kepada anaknya yang besar, udah kamu sekarang kerjakan itu tuh. Nah, itu sama aja. Kalau dia mengerjakan, ya itu seperti tangan kanannya ibu. Berarti ada dua orang tuh di situ, ada dua oknum. Kayak Zi di sebelah kanan Bang Handi gini. Berdamping-damping ini. Tadi katanya Ya anaknya. enggak, kan nggak selalu begitu. Dia mau berdampingan boleh, nggak boleh. Pengertiannya sebelah kanan itu yang diberi kuasa, diberi wewenang, dia disuruh untuk memerintah, untuk melakukan segala sesuatu, itulah di sebelah kanan. Kuasa, kepercayaan lah begitu. Jadi arti sebelah kanan ini bukan dia pemiliknya. Pemiliknya itu yang memberi. Jadi kan Yesus diberi segala kuasa, berarti dia memberi. Kan gitu. Yang diberi tentu harus dudukin sebelah kanan, yang bukan duduk di tempatnya. Berarti penulisnya ini Ya kan? bisa punya kesaktian untuk melihat hal-hal goib gitu ya? Ya, itu bukan kemauannya dia, tetapi Tuhan sendiri dengan rohnya itu mengaruniakan penglihatan. Jadi dia bisa melihat gitu ya. Ditunjuk wahyu itu, diberitahukan supaya diberitakan kepada manusia. Kalau teman-teman Kristen Begitu. suka nanya ke Mazi, mana saksinya, mana saksinya. Kira-kira itu ada saksinya juga nggak Bang? Waktu si penulis tuh mungkin pakai teropong atau apa gitu ngelihat itu ada saksi nggak tuh Bang? Ya dia kan si Yohanes ini kan memang murid atau rasul atau yang dipercayakan oleh Yesus. Nah waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, dia naik ke atas surga, lalu dia memberitakan itu melalui Yohanes. Diperintahkanlah malaikat untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ya udah Bang, berarti yang dicatat di sini ada dua surga ya di dalam Kristen ya Bang? Siap? Iya Ya Bunda. surganya Bapa sama Kalau kita surganya lihat di manusia Mazmur gitu. ya, Enggak dulu Bang. Kalau kita baca di Mazmur ya, itu beda ya pernyataan Pak Suki ya. Di sini tertulis bahwa di terjemahan lama itu tertulis bahwa Allah yang Allah memerintahkan segala bangsa, Allah bersemayam di atas ars kesuciannya. Nggak ada surga di sini. Terjemahan lama ini. Dari mana Pak Suki mengambil bahwa Di, Yesus itu dalam surga? Berarti bertentangan lagi yang di, kita di, bahas di tadi ayat berapa bertentangan. itu Mbak? Ini Mazmur. Mazmur.
Marah ya Mazmur. sih tanya ya. Mazmur Mazmur berapa? 478. 478. 478. Oh, ini Dan dia. di Matius 23. Dan siapa Allah yang memerintah bersumpah? sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Itu terjemahan baru ya. Terjemahan lamanya Iya. itu ars. Diedit lagi Iya. menjadi tahta. Iya, Di itu nggak Bible masalah sering sih diedit sih. sebetulnya. Teman, Tapi ars ya, ini ars. pengertiannya aja. Sekarang ars artinya apa, tahta artinya apa, ya gitu aja. Soal Nggak ada di bahasa, sini. kali kata bahasa itu Ya, nggak berarti masalah. Anda lagi aduh ya, belum apa namanya ya, berbeda dari pendapat Anda bahwa di surga nggak ada surga di sini ya, di arsnya atau tahtanya nggak ada surga. Iya, ya sekarang tinggal ngerti aja. Surga artinya apa, kan begitu. Pengertian surga apa? Alam jagat raya ini tempat yang nyaman atau berarti bagaimana? menurut Bang Suki ini Tuhan di dalam surga begitu Iya, loh. Yesus Sementara mengajarkan Bapa kami yang di kata surga. Mbak siapa Mbak Zi kan, surga itu kan ciptaan ya, masa sih surga lebih besar dari Nah itu Bun, Bapak? bingung. Nanti kalau tanya Bang Loga, lain lagi jawabannya. Itu makanya yang mana sih yang betul gitu loh. Cuma pengen tahu aja Bang. Itu penasaran dari kecil Iya. Bang. Ya udah, Jadi Zi hargai dan perjanjian berterima kasih atas jawaban Abang. makanya Ini pembelajaran aja Iya. untuk Zi gitu Bang. Mohon maaf kalau ada tutur dan Iya. sikap yang kurang santun ya Abang Suki ya. Enggak Silakan. masalah, itu enggak masalah. Baik-baik Terima aja kasih kok, Abang Mbak Suki. Sri. Terima kasih Abang. Iya, sama-sama. Tapi sih kalau bagi saya hal-hal surga yang belum kita tahu nanti itu nggak perlu terlalu pengen tahu seperti apanya. Apa yang tertulis ya itu aja dipercaya, boleh nggak percaya boleh. Yang Apa yang utama itu tertulis itu yang dipercaya ya Bang Suki? Apa yang tertulis itu Iya. yang dipercaya? Iya, karena kan kita terbatas apa yang ada di catatan aja. Kecuali ada Nah, orang berarti- pernah ngalami gitu, oh rohnya pernah dibawa ke surga, dibawa ke neraka, ya dia untuk dia pribadi bisa kita percaya, bisa boleh enggak kan gitu. terus apa itu Yang utamanya ars? Apa itu ars? Di sini ars. Apa itu ars menurut suku? nggak tahu kalau ars saya. Terus kenapa ada di Bible ini? Terus kenapa Anda mengatakan surga? Ya mungkin Bible lama ya, Bible lama nggak pernah saya tahu itu isinya ars. Terjemahan lama. Tapi Iya, kan sudah terjemahan lama. diedit. Terjemahan lama nih. Setelah Iya, terjemahan lama, baru terjemahan baru. Sekarang lagi terjemah Bible 2023 ini ya TB2 kan diterjemahan lagi 2023. Entah nanti Iya. 2030 apalagi di situ ya kira-kira. Iya, Berarti nggak gini, Bung. masalah. Yang ditangkap berarti gini, mohon maaf. Yang ditangkap kalau kata Bang Suki kan kita ikuti aja apa yang letterlek lah ya gitu ya. Apa yang ada di situ dibaca. Berarti berarti benar bahwa surga itu lebih gede daripada Tuhannya gitu ya kan? Karena Tuhan di dalam surga. Kalau baca letterlek nih. Ya udah gitu aja lah. Lebih baik gitu aja lah Bang. Iya. Surganya lebih gede Iya, daripada iya. Tuhannya gitu aja lah Bang. Aman itu Bang. Iya, nggak apa-apa. Ya, Nggak masalah, nggak masalah. Nggak dapat Siap. jawaban sih ya. Iya, siap. Iya, iya. Nah, yang penting itu ya, kalau menurut saya ini masalah kitab dibaca itu yang utama, itu yang aplikasi di dalam kehidupan kita. Ya, karena dosa itu artinya menurut saya moralnya itu kurang berkualitas. Karakter sifatnya kurang berkualitas, itu dosa. Nah, sekarang bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada karakter atau sifat kita itu yang mendekati atau yang seperti Tuhan kehendaki aja kita punya sifat. Nah, ini yang utama. Nanti setelah kita meninggal kita baru tahu tuh surga yang dimaksud itu, yang dipertanyakan Mbak itu bagaimana. Nah, baru bisa lihat. Terus kalau sudah meninggal Bang Suki kembali lagi ke bumi. Oh, ternyata gitu. Bisa begitu kah? Bukan. Nggak Maksudnya begitu, sudah meninggal kan? ini udah nggak, kan kita nggak kembali lagi ke bumi ini kan. Makanya sebelum meninggal harus kita tahu betul. Kita tahu betul apa gitu yang loh Bang masuk maksudnya itu. ini. Iya. Enggak akan Ini. kembali lagi. Seperti apa gitu loh Bang. Sebab begini, kita tahu surga betul atau tidak betul, percaya atau tidak percaya, tetap itu akan terjadi.
Yang Iya sih. sesungguhnya ada itu nanti kita akan lihat. Yang benar yang mana kita nggak tahu nanti. Bukan berarti kalau kita nggak percaya surga lalu nggak ada surga. Ya, Kalau kita makanya percaya gini. surga lalu ada surga, bukan gitu. Makanya gini, kita dikasih akal untuk berpikir ya, untuk berpikir kita dikasih akal. Kalau sudah nanti pembuktiannya dilihat nanti di hari akhir ya, itu namanya konyol ya. Udah nggak bisa kembali lagi. Sekarang kita dikasih akal, pikiran, dikasih nafas. Nah, di sini kita mulai berpikir, banyak belajar gitu loh. Nah, Allah itu kan maha besar, Tuhan maha besar. Sementara di sini tertulis bahwa di Mazmur itu Allah itu di atas arsy. Nah, Anda berkata Allah itu di dalam surga. Surga itu kan ciptaannya. Nah, gimana gambarannya itu surga menurut Pak Suki? Ya, Silakan Bang. kalau di atas ars itu apaan? Ciptaan apa bukan? Nggak tahu ini ya. Di Mazmur. Kalau nggak gini, coba ini kalau saya baca di Yohanes 14 ayat 1, 2, 3 gitu ya. Yesus mengatakan gini, janganlah gelisah Berapa? hatimu, Yohanes berapa? percayalah Berapa, Pak? kepada Yohanes. Yohanes 14, Yohanes 14, Oke. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jadi di rumah bapaknya Yesus itu banyak tempat tinggal. Nah, sekarang tinggal tanya, berapa banyak tempat tinggalnya? 1.000, 2.000, 1 juta, 1 miliar. Nah, itu harus ditanya. Tentu itu diperuntukkan untuk orang-orang Israel, 12 suku Israel. Karena Yesus berkata dia hanya diutus untuk bangsa Israel kan. Ya Kristen entahlah Oh kemana. gitu. Mungkin dia ngontrak. Satu lagi Bang Suki. Boleh. Ya kalau abang itu misalnya setiap hari cuma tidur aja gitu, abang bosan nggak sehari aja? Tidur aja terus Ya, nggak bosen bangun, lah. nggak kemana. Bosan. Bosen. Kalau Nggak 2 enak. hari bosan. Ya nggak enak juga. Enaknya Kalau seminggu pokoknya enak. tidur, bangun seger ya beraktivitas. Setelah aktivitas capek tidur lagi. Lapar Kalau makan. kegiatannya Gitu. monoton cuma itu aja gitu, kira-kira abang bosan nggak? Bosen. Oke, sekarang pertanyaannya Zi. Kan kalau di surganya Islam itu kita happy-happy banget deh, gitu ya. Happy-nya Tapi ngapain? ntar dulu, yang Zi dengar itu kalau Iya. di surganya Kristen itu kan hidupnya kudus. Dia berdoa terus gitu. Kira-kira abang bosen nggak itu kalau kekal? Nggak tahu sampai berapa ratus ribu tahun atau kekal kan selama-lamanya itu cuma berdoa terus gitu. Nggak happy-happy, nggak main-main, nggak jalan-jalan, nggak makan-makan, nggak minum-minum. Nggak, ya gitu. Kira-kira bosen nggak bang? Cuma nanya doang. Ya bosen kalau begitu, Bang. Bosen. Nah, terus kenapa abang jadi Kristen? Nah, kan tadi saya bilang, surganya manusia itu langit baru, bumi baru. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, surganya itu sekarang begini di bumi ini. Nah, langit baru, bumi baru itu mirip seperti ini, cuma sempurna dan orang-orangnya sudah benar semua, lalu hidupnya abadi. Di sana Iya, nggak ada kegiatannya kejahatan itu loh. lagi. Maksud sih kegiatannya itu abangku. Kegiatannya itu Nah, loh. kan bukan- saya bilang di bumi. Kalau namanya bumi, kamu lihat pohon-pohon, ada jembatan, ada rumah, kamu bisa ngapain aja. Ke pantai, ke sungai. Ada kegiatannya nanti mau olahraga apa? Ada. Jadi Nah, itu surganya di bumi. surganya orang Kristen yang lain begitu, surganya Kristen saya begini. Ya kan? Berarti bertentangan Enak sih. dengan perkataan ini ya, bertentangan dengan perkataan Paulus bahwa daging dan darah tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Nah tuh, Daging dan darah loh. Berarti Ya. kalian hidup secara roh seperti malaikat. Bukan, daging dan darah itu daging darah yang sekarang. Nanti waktu dibangkitkan dikasih tubuh daging darah yang baru. kayak Casper gitu. Bukan kayak Casper, seperti gini kayak manusia sama, cuman tubuhnya. Mana datanya itu yang Anda sebutkan barusan? Terus nanti saya kasih lihat juga bahwa kalian hidup secara roh ya seperti malaikat. Silakan tadi datanya mana? Ya. Kalau yang seperti roh itu maksudnya seperti malaikat itu ya seperti malaikat kekal
ya dia melayani Tuhan, ya gitu, menyembah. Ada yang dihormati, satu orang yang dihormati, Yesus itu. Nah, kalau yang ini kan yang tubuh baru itu kebangkitan, tubuh kebangkitan ya, tubuh kemuliaan. Itu di mana? Di 1 Korintus 15 Di surganya abang ada Yesus kan nanti? Iya, nanti di sorga itu langit baru, bumi baru, kayak seperti di bumi ini lah ya. Seperti di bumi ini ibu kotanya Israel. Nah, di sana itu ada Yesusnya gitu loh. Loh, Yesus itu masuk surganya Islam loh. Ya terserah, ya nggak apa-apa, mau surganya Islam boleh aja. Mau pindah-pindah boleh. Yesus itu Muslim. Abang ini aneh-aneh aja. Iya, dia Muslim bener, saya juga Muslim. Hah? Bingung Dari kan? mana abang bisa bilang gitu? Aneh-aneh Nah, abang. sekarang kan karena saya ngerti Muslim artinya berserah. Nah, arti kata iman di dalam Alkitab itu dari kata pistis atau pisteo, itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Yang dipercaya siapa? Yesus. Nah, itu berserah kepada Yesus. Berserah diri kepada Objeknya. Allah. Kok dipotong? Iya. Kalau di Muslim kan kepada Allah. Itu kepada Kalau Allah, iman di dalam kepada kekristenan ini Yesus. kepada Yesus gitu. Muslim itu bahasa Arab, Bang. Ya nggak masalah, emang kenapa bahasa Arab? Iya, maksudnya tuh Mau kalau pakai Muslim, bahasa yang lain juga boleh. abang berserah kepada, kalau Muslim itu kan berserah diri kepada Allah gitu loh. Iya. Abang memangnya berserah diri kepada Berserah siapa? diri kepada saya ini. Nah, kepada beliau itu. Orang mudeng Berserah aku. diri. Masuk kini Kristen kok itu. Ya udah, abang Andi silakan abang. Mohon Ya, maaf tadi- abang tadi sih penasaran. Iya sih diam. Tadi saya ada telepon sih itu, jadi teman-teman malam ini Pak Suki sepertinya udah mau login nih Pak Suki ya. Gimana Bang Andi? Ya udahlah Pak Suki ini kan Ya, dikit-dikit orangnya ya. Karena kan dikit-dikit ya. sering ngobrol sama Al Hidayah. Ya. Jadi saya dikit-dikit tahu. Tapi kalau udah tahu Bang jangan sampai cuman tahu aja. Harus kenapa hidup Oh, ini gitu. cuma sekali loh Bang. Serius. Kita akan nanti Bener, dimintai bener. pertanggungjawaban. Iya, bahkan bukan hanya sekali, memang sekali-sekalinya ini kesempatan Nah itu dia. untuk melakukan sesuatu yang baik, benar gitu ya, yang Iya. berkenan. Kalau Pak Suki tadi Iya. udah menerangkan bahwa Lukas 2:11 itu Bunda Maria melahirkan penguasa, Tuhan, putusan, itu sudah apa ya, langkah awal untuk menuju yang lebih baik ke depan gitu. Karena kami gini Bang Suki, umat Islam iya. itu kalau bersyahadat itu terwakilkan ada 25 nabi yang kami imani gitu. Oh, gitu. Bahwa mereka semua ini nabi yang mulia, diberi kesempatan memberi pengajaran kepada kaumnya masing-masing. Umat Islam begitu. Ya. Nabi Musa kaumnya, Yesus Amasia kaumnya. Kami percaya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kaumnya, intinya adalah bertauhid. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk di Hebrunya ya mungkin bahasanya lain, tapi kita enggak tahu mana original teks itu gitu loh. Yang jelas kami dengan Yudaisme itu tidak ada kecurigaan, tidak ada perdebatan mengenai siapa yang disembah itu. Gitu. Ya, pasti. Karena memang Muslim dengan Yahudi kan memang terpisah. Jadi dia tidak membantah atau tidak menolak atau tidak bagaimana. Kalau Kristen itu karena ada irisannya. Nah, Jadi itu dia. Ada irisannya. Ada bahasa Yunaninya yang mengganggu, Bang. Oh gitu ya. Ya, gitu dia di sana gitu. Karena apa ya? Mohon maaf nih. Karena Yesus kan memvalidasi perjanjian baru itu, beliau sudah tidak ada di muka bumi, baru disusun kembali. Saya nggak menyalahkan Ya, total betul. perjanjian baru ya. Di sana ada yang Ya. benar kok, banyak yang benar. Terus ada juga sih yang berusaha di apa ya namanya dikorelasikan dengan konsili juga.
Nah, ini konsili ini yang membuat suasana semakin jauh dari ajaran Yesus. Mohon maaf ya Bang ya. Iya, iya. Karena kesimpulan konsili itu hanya ada satu Allah saja dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, ini mulai nih. Ada satu Allah, ada satu Tuhan. Nah, mulailah masuk ke Indonesia, ini Tuhan kok yang mana nih? Ternyata kurios, Tuhan yang Anda maksud tadi itu. Oh gitu. Nah, ini yang Kalau membuat saya tidak mempercayai konsili itu, Bang. Saya di luar konsili. Iya, saya di luar itu. Konsili kan mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa, gitu kan. Betul. Kan? Saya tidak 325, mempercayai itu. Karena apa? 325, Iya. Jadi di Filipi 2 ayat 678 itu bukan bicara tentang Allah itu jadi manusia. Nggak ada. betul. Jadi yang ada itu manusia Yesus, yang Adam yang akhir ini, yang segambar serupa Allah, artinya dia suci, dia mempertahankan hidupnya seperti Adam gagal, dia mempertahankan, bahkan dia tidak mau mengambil kesempatan untuk menjadi setara. Dia tidak mau jadi setara. Menjadi setara itu kalau dia melanggar, dia mau jadi setara. Seperti Adam, dia mau melanggar, maka menjadi seperti Allah. Itulah pelanggaran karena dia mau hidup tanpa dituntun Tuhan, mau hidup bebas sendiri. Yesus enggak, sampai matinya pun dia tetap taat dan tunduk. Karena ketundukannya ini, maka semua musuhnya, ya kan, semua musuhnya dibuat tumpuan kakinya Yesus. Dikalahkan, yang mengalahkan siapa? Ya Bapaknya. Ya di zaman Yesus. Gitu kan? Ya, Jadi Bang, ya. Kalau kita menarik dari Nabi Adam alaihissalam itu, ya, memang di sana mulai bahwa ada peraturan, dia melanggar, dia di muka bumi menjadi khalifah beranak cucu. Jadi tidak ada para nabi itu gagal. Tidak ada gitu. para nabi itu gagal. Mereka seperti itulah ajarannya yang diberikan kepada kaumnya, karena kaumnya hanya sebatas itu kemampuannya. Menerima ajaran dari Tuhan diberikan kepada nabi, diajarkan. Terstruktur rapi itu Bang, terstruktur rapi. Mereka semua para nabi ini adalah apa? Berserah diri kepada yang mengutusnya. Semua nabi itu berserah diri. Apa itu? Ya Islam. Berserah diri itu Islam itu Bang. Nah kemudian sesudah Nabi Adam ada nabi yang lain, lanjut ke Nabi Musa alaihissalam. Untuk Bani Israel juga tidak, Nabi Musa tidak gagal. Siapa bilang Nabi Musa gagal? Mereka berhasil memberikan pelajaran tauhid. Memang ada Firaun yang mengganggu. Itulah ada surga dan neraka diciptakan. Nabi Adam berdakwah, Nabi Adam mengajar. Ya ada yang menerima, ada yang enggak. Karena memang udah disiapkan, ada surga, ada neraka, ada iblis yang menjadi menggoda kita sampai detik ini. Mau milih yang mana ya monggo. Kan gitu Bang. Nah, untuk menghindari godaan-godaan iblis yang terkutuk ini, ya perlu kita dibantu oleh siapa? Oleh kitab suci. Saya rasa kalau membaca kitab suci, iblis kebakaran, Bang. Yakin itu. Iya. Kan itu. Saya mau tanya ke Bang Handi nih. Boleh, Bang. Kan ada perbedaan nih antara Al-Quran dan Alkitab ya. Kalau Alkitab ini awal mula diciptakan manusia di bumi ini untuk abadi, kekal di bumi ini, maka inilah surganya manusia. Nah, kalau di Al-Quran bagaimana? Penjelasan atau ceritanya gimana sih? Awal mulanya manusia diciptakan untuk apa dan nanti surganya bagaimana sih? Ya kalau di Al-Quran jelas, Nabi Adam diciptakan pertama, kemudian diberi aturan, turun ke bumi menjadi khalifah beranak cucu. Tujuannya adalah diciptakan bukan untuk bebas, diberi aturan. Diberi aturan. Untuk abadi nggak Bang? Abadi nggak? Hidup abadi atau harus mati? Ya yang jelas kalau di Al-Quran itu jelas ya, setiap yang bernyawa bernapas pasti mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap yang berasal dari Allah kembali kepada Allah gitu. Berasal dari kenapa begini Bang? Gitu. Kenapa Tuhan Allah itu menciptakan manusia untuk mati lalu nanti diberikan surga? Kenapa nggak waktu itu aja diberikan surga langsung gitu loh?
Nah itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, hak prerogatif pencipta, Bang. Oh, Kenapa? gitu. Karena kita Ya, ini ya, ya. manusia ini bertumbuh kembang, ya. Kita ini nggak mungkin hidup Hmm. selamanya. Nah dalam menjalani kehidupan ini kita diatur, gitu ya. Ada yang kita diberi Ya. kebebasan memilih loh, Bang. Islam itu Hmm. tidak ada paksaan memeluk Islam. Tidak boleh orang dipaksa. Kami hanya berdakwakan gitu. Mau dengar ya monggo, mau nggak apa-apa. Tapi Ya. kami ini ditugaskan untuk itu. Kenapa ya amar ma'ruf nahi mungkar harus menyampaikan gitu. Karena saya nanti Ah. kalau tidak menyampaikan, saya tahu saya dimintai pertanggungjawaban. Ditanya, Andi kau bisa. Kenapa kau diam aja gitu loh. Nah itu Bang intinya. Ya. Menurut Bang Handi, pada mula Allah itu menciptakan langit bumi, itu memang harus disertai dengan Al-Quran atau bagaimana? Kalau pemahaman saya nih ya, di Alkitab, kenapa Alkitab ada? Itu karena ada yang gagal. Seharusnya kalau Adam itu berhasil, maka Alkitab nggak ada, Bang. Bukan begitu Bang. Gimana kalau di Al-Quran, Bang? Kalau strukturnya Gimana? di Al-Quran itu, setiap para nabi itu diutus berdasarkan dan diberikan aturan berdasarkan kemampuan kaumnya. Jadi tidak ada gagal dan berhasil gitu. Yang jelas apa ya? Para nabi ini semua dilindungi oleh Sang Pencipta. Tapi yang namanya manusia di muka bumi nggak boleh ditekan kayak robot. Ya nanti semua masuk surga. Nanti kita jadi Ya. malaikat semua. Kan kita punya hawa nafsu, Bang. Kan begitu. Betul. Nah, di free will inilah yang membuat kita milih. Ya, ada yang memilih Islam, ada yang ateis, ada yang enggak, ya monggo saja gitu loh. Kedua adalah Ya, ya. penciptaan langit dan bumi itu ada di Al-Qur'an surat An-Nazi'at 27 sampai 33, di situ dikenal dengan teori Big Bang. Memang tadinya bersatu kemudian meledak. Itu bisa diteliti. Al-Qur'an menjelaskan di sana, peneliti sinkron dengan Al-Qur'an kan gitu. Artinya apa, Bang? Kesimpulannya, kita hidup ini tidak hidup bebas. Kalau sekiranya ini tidak ada Al-Quran, ya ada undang-undang yang mengatur kita. Kalau sekiranya hidup bebas, Iya. siapa yang kuat ya dia yang hidup, siapa yang lemah ya dia tertekan kan gitu. Betul. Al-Quran lebih dulu memanfaatkan, mengajarkan bagaimana hak asasi manusia di muka bumi. Habdul minannas, hablum minallah gitu. Al-Quran lebih dulu. Al-Quran Iya. lebih dulu Nabi Muhammad SAW memperkenalkan istilah lockdown sebelum ada yang kemarin ini. Kenapa? Iya. Ada hadis mengatakan gini, Bang. Kalau ada penyakit di suatu tempat, jangan kau mendatangi penyakit itu. Tapi kalau penyakit itu ada di daerahmu, jangan kau keluar supaya tidak menyebar kemana-mana. Apa enggak hebat tuh, Bang? Baru dipakai sekarang Iya. setelah ada kejadian Bagus kemarin. tuh. Gitu ya. Lockdown itu ya, nggak Iya, boleh betul. keluar. Itu Islam sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu, Bang. Gitu loh. Oh, gitu Dan ya. lain-lain gitu loh. Jadi kebenaran apa sih Ya bagus. yang mau teman-teman mau dustakan kan gitu. Tapi ini hanya sekedar berbagi. Semoga Pak Juki bisa logging bahwa yang jelas siapapun yang pernah ada di muka bumi ini itu adalah ciptaan Tuhan. Ini dulu Bang dipegang. Jadi kalau menurut Abang Handi ini, Al-Quran ini kalau orang tidak mengimani, tidak masuk ke dalamnya menjadi muslim, tidak bersahadat, orang itu pasti nggak selamat gitu ya. Dijamin Bang. Dijamin karena Dijamin nggak selamat. dijamin Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Tidak ada bilang ya Bani Israel, enggak. Berbeda dengan Yesus Mesya. Ulangan 64. Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kalau Al-Quran ya ayyuhan nas. Atau ada juga sepsial ya Oh, gitu. ayyuhal kafirun. Nah ini yang diperingatkan orang-orang kafir. Mohon maaf ya Bang, kata kafir itu nggak kata kasar, Iya, tapi iya. kata penekanan bahwa Anda tidak beriman terhadap Al-Quran, itu disebut seperti itu. Nah orang seperti itu sudah menduakan Tuhan, dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa musyrik atau syirik, menduakan Tuhan. Itu Iya. yang nggak bisa. Iya. Yang lain insya Allah bisa. Ya. Itu. Ya, yang lain gimana?
Ya tergantung takarannya bang, kan di laundry dulu nanti, dicuci dulu gitu. Kemudian ya insya Allah di jannah tempatnya. Nabi Muhammad SAW setiap kita bersyahadat, bersalawat dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Syafaat itu adalah bentuk permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini dulu waktu hidup sering bersalawat, sering membela, sering menjunjung tinggi, sering mengedukasi, sering memberikan satu sama lain, mempraktekkan apa yang kau praktekkan begitu. Kira-kira begitu bang. Jadi Islam itu indah sekali bang. Semua ada aturannya gitu loh, nggak ada yang meleset. Kira-kira begitu. Ya maksud bang. saya begini. Pertanyaan maksud saya begini. Jadi orang kalau nggak masuk Islam berarti dia tidak masuk surga dong, begitu kan artinya? Nah di dalam Al-Quran dijelaskan. Betul. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dina jadi benar innahu gitu Islam. kan? Iya bang. Nah, artinya menurut saya nih, kalau ada pemisahan seperti ini berarti Al-Quran bukan untuk semua manusia. Enggak bang. Manusia ini aja yang nggak mau mendengarkan Al-Quran. Kan tadi saya gitu. ngomong, ya hayuan nas, hai seluruh umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi kalau saya dari kacamata Alkitab yang saya baca, yang saya pelajari, dia ini untuk seluruh manusia. Orang percaya atau tidak percaya itu nggak masalah. Yang penting cara hidupmu bagaimana. Karena Ini, bicara keselamatan itu bicara kualitas hidup manusia. Jadi moralnya, karakternya atau sifatnya itu bagaimana, itu yang dilihat. Bang Suki. Nah, mungkin orang nanya nih sama saya, lo percuma dong saya percaya Yesus. Nah, bedanya itu secara universal itu diakomodasi oleh Alkitab. Tetapi kalau kamu mau dimuliakan bersama Yesus, satu-satunya kamu harus percaya, lalu meneladani hidupnya. Yang banyak dipanggil aja, sedikit yang dipilih. Banyak orang Kristen, tetapi nggak semuanya dimuliakan, itu begitu. Bagaimana? Yang nggak percaya hidupnya dia baik-baik dan bagus, sesama manusia dia mengasihi, itu cukup untuk dia ada di surga. Ini namanya mengakomodasi seluruh manusia. Ini firman Tuhan yang sesungguhnya. Apa dikit sekali. Seluruhnya. Apa dikit bang? Apa yang Silakan. Anda teladani dari Yesus? Silakan Bang Handi. Ya gini Pak. Ya kalau Mbak Rama Bang kan Suki, bilangnya jangan harus ntar dulu, disunat, saya gitu dulu kan. luruskan. Begini Bang Suki, Ya. Bang Suki sebenarnya ini tinggal bersyahadat saja, karena apapun yang Anda lakukan berbuat baik itu, Abdul Minas Nas atau hubungan sesama manusia, human relation gitu ya bahasa Bugisnya, itu suaranya semua hilang, tercermin, Bang. itu semua tercermin di Al-Quran dan Iya. pernah diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apapun yang Anda lakukan itu, sepanjang Anda berbuat baik ya, Bagus tuh. itu tercermin Bagus. gitu. Cuman Bapak Ya. ini belum ikrar aja gitu loh. Itu satu. Kedua adalah ajaran Yeshua Amasya itu kami umat Islam lah yang identik melakukan itu. Soalnya gini Satu. Bang, saya kan Satu dulu, Bang, tahu, ntar dulu, Bang. tahu sesuatu yang Satu dulu Bang ya. Ya, Ajaran Yeshua Amasya itu kamilah umat Islam Ya, yang lanjut. identik Ya. melakukan itu. Sinkron sekali itu terstruktur ajaran para nabi itu. Contoh misalnya nih ya. ya. Yeshua Amasya itu disunat. Kami disunat, wajib hukumnya. Yeshua Amasya melarang makan babi. Kami yang melakukan. Yeshua Amasya berpuasa. Kami melakukan. Yeshua Amasya sujud dan berdoa. Kami melakukan. Yeshua Amasya membuka kasut, mencuci tangan, masuk ke bait suci. Kami yang berwudu. Umat Kristen kemana? Ya. Umat Kristen kemana Bang? Nah, itu Apa yang dia karena lakukan? berbeda sudut pandangnya, Bang. Jadi yang Abang ambil ini nggak salah, baik ya, baik. Nggak salah, itu cukup dijalankan dan bagus sekali. Memang sudut pandang di kekristenan atau di Alkitab ini ada bedanya karena melihatnya di poinnya itu di manusia batinnya, manusia rohaninya yang diutamakannya, enggak melihat manusia jasmaninya, itu tidak dipermasalahkan. Di sini bedanya. Tetapi kalau ada kekristenan yang juga mempermasalahkan tentang jasmaninya, ya boleh-boleh aja, seperti kan ada Iman Advent, tanpa dia nggak makan perbuatan. babi, haram. Iman tanpa Dia perbuatan, harus Bang. Sia-sia. ya boleh aja gitu.
Bu, Pasuki, iman tanpa perbuatan, betul kata Bu Rama. Kita ini cuma hanya hati kita yang berbicara, hati kita yang beriman, Bang, nggak bisa begitu. Kita harus ini diberi fisik. Kita harus ada perbuatan, ada langkah nyata begitu. Abang kalau pergi kantor ya nggak mungkin dong hati anda Iya. ke kantor saja. Tentu harus berbuat nyata. Begitu juga menyembah atau beribadah kepada Sang Pencipta, bukan hatinya saja duduk-duduk saya menyembah, nggak bisa begitu. Karena ada gerakan, ada contoh yang diberikan gitu. Betul kata Bu Rama, iman itu disertai perbuatan Gitu. nyata. Kira-kira begitu. Benar. Betul Bu Rama? Betul, betul. Betul. Oh, Iman tanpa perbuatan mati. Lanjut. Ya benar itu, benar. Bang Suki, Ya, Bang Suki ini kalau kami lihat ya, sosoknya baik, pribadinya baik, santun gitu. Terkadang Zi itu sedih gitu ya. Sudah melihat betapa kebenaran Islam itu gitu. Dan sebetulnya Zi yakin abang tuh banyak menangkap kebenaran Islam itu. Gitu kan? Sebetulnya abang Gitu banyak ya. menangkap bahwa Islam itu benar. Gitu kan? Jadi Zi cuman bisa mendoakan, Zi yakin seluruh muslim juga berkenan mendoakan semoga Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah untuk abang gitu. Terus belajar ya, Bang. ya. Ya terus belajar, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, dan mohon maaf kalau ada sikap dan tutur Zi yang kurang berkenan tadi. Terima kasih juga jawabannya. Ya, Bunda, sama-sama Abang Mbak beneran. Zi. Iya, Bang Suki, betulan Zi sedih loh. Betulan Zi sedih gitu. Kalau Mbak melihat Zi ini kalau boleh tanya, mungkin mualaf kali ya? iya, Bang. Betul kan? Pokoknya iya. Kenapa Mbak mualaf nih? Apa sebabnya? Boleh tahu? Ya karena Tuhan nggak mungkin terbelah-belah, Bang. Gitu. Kalau yang Zi lihat itu di dalam Islam itu clear. Qul wallahu ahad, Clear. Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Itu. Tuhan tuh nggak mungkin Ya, ya. serupa dengan apapun. Bahkan dalam bayangan, kalau ada kita bayangkan apa itu pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibayangkan, tidak serupa dengan apapun. Dan itu masuk akal Masya gitu. Allah. Ajaran di dalam Islam itu semuanya masuk akal. Betulan. Makanya, Bang, bukan Zi bodoh Ya. nggak belajar. Zi juga belajar, Bang. Meskipun nggak pinter, tapi Zi betul-betul belajar gitu. Sampai Zi ngelamar di sekolah Muhammadiyah, di NU, bukan mau cari gaji, enggak. Tapi Zi pingin belajar agama Islam. Dan setelah mengetahui itu, Bang, maka ketika mengetahui kebenaran itu, bisa merasakan, melihat saudara Kristen yang seperti abang baik gitu ya, tapi belum terketuk menerima hidayah, tuh Zi sedih betul, Bang. Zi cuma bisa berdoa. Mbak Ji mualaf ya? Iya, Bang Andi. Masya Allah, baru tahu saya Mbak Ji. Walah. Ya dulu Masya Allah. dulu pertama tuh connect ke Bang Handi kan. Abang Ustadz boleh nggak Iya. dibikinin lagu? Langsung bilang Bang Handi, Hmm. maaf di sini tidak siaran lagu, nggak untuk promo loh. Zi itu bikin lagu supaya murid-muridnya Zi bisa ngikutin channelnya Bang Handi gitu loh. Tapi alhamdulillah dibuatkan juga kan. Makasih ya Bunda. Iya. Terima kasih banyak ya Abang berkenan. Jadi murid-muridnya Zi bisa dapat pelajaran dari siar Abang gitu, bisa membentengi akidah murid-murid terkhusus. Masya Bukan Allah. Bunda Bang Handi, masih gadis ini. Oh, Iya, punyanya Bunda hampir kelar. Musiknya udah jadi ya? kemarin ya, Bun. Kasih. Tinggal liriknya tinggal direkam. Ya, Masya pokoknya doanya yang terbaik untuk para pejuang Islam. Semoga Allah meridhoi perjuangan para gurunda semua, amin. mujahid dan mujahidah. Masya Allah. Secara pribadi dan mewakili keluarga, terima kasih banyak telah membawa kami dalam kebenaran Islam. Kemudian untuk Bang Suki dan saudara-saudara Mbak Zi, Kristen. boleh tanya nih. Hai. Mbak Zi itu Shalom, apa kabar semuanya? Baik, Baik. pakai pas sebentar ya.
Baik, Iya. pakai pamekasan. Sih harus bikin laporan sekolah bang buat besok. Bang Suki nanti kalau kita ketemu lagi atau abang DM aja. Tanya satu aja baru Ya, selesai. Silakan. ya silakan bang. Oke, oke. Bang Suki, nanya Boleh aja. nih nanya. Di, Ya. Ya Tanya lanjut aja, Bang. jangan matematika ya, sulit dijawab. Iya, ya udah pokoknya gitu. Semoga Allah memberikan hidayah gitu Bang Suki ya. Sekali lagi abang berpikir semoga menemukan kebenaran. Udah, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk tutur yang tersilaf. Barakallah para pejuang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan di bawah terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Tuhan semua. memberkatimu di